Fiona, mari Fiona sini, silakan duduk sini. Ya Pak. Ya, silakan duduk ya. Oke. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya hari ini alhamdulillah baik-baik saja Pak. Bapak lihat kemarin kamu dan kawan-kawanmu menampilkan tari-tarian ya di acara Kompas itu kemarin ya. Iya Pak, saya dan teman-teman kemarin melanjutkan tari kreasi. Banyak juga teman-teman yang memberikan tepuk tangan saat kami tampil kemarin Pak. Wah, Bapak tidak bisa membayangkan betapa senang hatimu dan kawan-kawanmu kemarin saat teman-temanmu itu memberikan aplaus pada kamu semuanya ya. Kami sangat senang sekali Pak. Begini Fiona, tentu kamu bertanya-tanya kenapa Pak Yasin memanggil kamu untuk kesini. Iya Pak. Ada sesuatu yang ingin Pak Yasin sampaikan, tetapi kamu tidak perlu khawatir bahwa apa yang kita bicarakan ini nanti tersebar ke mana-mana. Kamu harus percaya sama Pak Yasin bahwa Pak Yasin tidak akan menceritakan semua apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Begitu Fiona ya? Memangnya ada apa ya Pak? Makanya Pak Yasin panggil kamu untuk kesini. Begini, tadi ada ibu si Bunga datang ke sekolah menemui Pak Yasin. Ya memang Pak Yasin undang beliaunya itu untuk datang ke sini. Apa tujuannya? Pak Yasin ingin membahas bagaimana perkembangan keaktifan Bunga di sekolah ini. Karena Pak Yasin lihat beberapa hari ini Bunga tidak nampak di sekolah. Akhirnya tadi Ibu si Bunga menyampaikan tentang apa yang dialami oleh Bunga. Dan di akhir pertemuan itu, Fiona, Ibu si Bunga itu ingin bertemu denganmu. Makanya kemudian Pak Yasin panggil kamu ke sini. Begitu. Ada apa ya Pak? Makanya Bapak panggil kamu ke sini untuk mendiskusikan masalah ini. Tetapi menurut Bapak sebaiknya Bapak batasi saja ya dulu ya. Kita nanti akan membahas masalah ini paling tidak 20-25 menit ke depan. Soalnya nanti Pak Yasin harus bertemu dengan Bapak kepala sekolah. Ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh Pak Yasin. Begitu dulu ya? Iya Pak, Oke. saya setuju. Setuju ya? Oke. Jadi Fiona, kamu tahu kan Bunga teman satu kelasmu itu beberapa hari terakhir ini Bunga tidak masuk sekolah. Kira-kira ada apa ya dengan si Bunga itu ya? Dia kan mau berhenti sekolah Pak. Begitu yang saya dengar dari teman-teman Pak. Bunga mau berhenti sekolah? Iya Pak. Kata teman-teman di grup, dia merasa malu dengan keadaan dirinya. Bunga merasa malu? Iya Pak, soalnya dia kan tidak lagi virgin kata teman-teman. Di media sosial, khususnya di grup WhatsApp, sudah sangat ramai membicarakan Bunga Pak. Tapi dia pura-pura tidak mengetahuinya, benar-benar tidak punya malu. Oh, ini masalah sensitif loh. Boleh Bapak tahu apa buktinya kalau Bunga itu tidak virgin? Ya, saya tidak tahu Pak. Itu kan teman-teman yang share di grup. Lalu saya screenshot dan jadikan status di HP saya. Banyak sih yang melihat status saya dan menanyakan tentang kebenaran info itu Pak. Apa kamu punya konflik dengan Bunga? Saya tidak merasa punya konflik dengan Bunga Pak. Lalu apa yang mendasarimu melakukan semua itu? Saya hanya iseng saja Pak. Karena biasanya teman-teman menanyakan ke saya kalau ada info terbaru. Bapak dengar informasi-informasi semacam itu kamu dapatkan dari link yang kamu buat. Iya, Benar? Pak. Iya. Coba bisa kamu ceritakan Fiona link-link yang bagaimana itu? Di handphone kan ada fasilitas aplikasi NGL. Lalu saya download dan install Pak. Terus link itu saya kirim ke grup teman-teman di luar kelas. Teman-teman bebas menuliskan apa saja di link itu dan bebas menuliskan komentar. Oh, Pak Yasin bisa juga berarti ya nulis di komentar itu ya, memberi komentar di situ di link itu. Ya? Wow,
biasa ya. Bapak tidak nyangka kalau kamu sampai bisa seperti itu. Artinya bahwa anak seusiamu ini sudah bisa menguasai aplikasi-aplikasi seperti itu. Bapak saja belum bisa seperti itu. Makanya Bapak itu harus belajar banyak sama kamu ini, Fiona. Bapak bisa aja, saya jadi malu. Terus begini, Fiona. Konten-konten yang macam apa itu yang kamu buat di link? Macam-macam Pak. Ada teman yang menuliskan kejelekan dari temannya. Ada juga yang mengolok-olok bunga, termasuk ajakan untuk tidak berteman dengan bunga. Dan banyak lagi Pak. Terus sampai suatu saat ada seorang teman yang nge-share sebuah info kalau bunga tidak lagi virgin Pak. Terus teman-teman menjadi ramai berkomentar tentang bunga termasuk saya. Terus setiap kali ada komentar tentang bunga dari teman-teman, saya jadikan status. Jadi dapat disimpulkan bahwa konten-konten yang ada di situ itu kalau menurut Bapak cenderung berbau hoax, hate speech atau bullying gitu ya. Apa kamu punya bukti kalau bunga itu tidak virgin seperti yang dituduhkan di komen-komen itu? Ya, saya kan hanya melanjutkan komentar dari teman-teman saja, Pak. Tugasnya kamu dan kawan-kawanmu tidak punya bukti. Kalau bukti konkretnya saya tidak punya, Pak. Tapi di grup sudah sangat ramai membicarakan bunga. Andai Fiona kamu itu jadi bunga, bagaimana perasaanmu ketika mendapat perlakuan seperti itu? Ya, pastinya saya malu Pak dengan teman-teman dan tidak terima dituduh semacam itu. Saya akan marah Pak. Kamu malu dan tidak terima? Ya jelas Pak, bagaimana tidak malu jika akhirnya teman-teman menjauhi saya karena percaya dengan tuduhan itu. Belum lagi saya jadi bahan bimbingan tetangga di rumah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kedua orang tua saya. Begitulah yang dirasakan oleh bunga. Bunga merasa bahwa hidupnya sudah hancur. Ya, saya tidak tahu Pak kalau akibatnya sampai begini. Saya benar-benar menyesal apa yang sudah saya lakukan selama ini pada bunga. Bapak bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Tetapi Fiona, perlu kau ketahui bahwa ketika kamu dan kawan-kawanmu bermedia sosial, apakah itu melalui WA, FB, IG atau yang lainnya, ada nilai-nilai etika yang kalian harus pegang. Jangan sampai konten-konten yang kalian buat itu nanti bisa merugikan orang lain. Kenapa? Karena konten yang kalian buat kemudian merugikan orang lain itu nanti bisa melanggar undang-undang ITE. Kamu paham itu? Iya Pak, saya sadar kalau apa yang saya lakukan selama ini salah. Sekarang Bapak ingin tahu kira-kira apa rencanamu? Saya akan meminta maaf kepada Bunga dan ibunya Pak. Semoga Bunga dan ibunya memaafkan saya. Tegasnya Fiona mau bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Iya Pak. Bapak hargai apa yang menjadi rencanamu itu, Fiona. Tetapi Bapak minta kamu jangan terus larut dengan kesalahan itu. Kamu tahu kan, Bapak seringkali katakan kepada teman-temanmu di sini bahwa lebih baik salah tapi melakukan daripada benar tapi diam saja. Apa maknanya? Maknanya ketika kamu sudah berbuat salah, maka kamu akan memperbaiki kesalahan itu untuk menjadi yang lebih baik. Iya Kak, saya baru menyadari bahwa kebebasan saya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saya akan belajar agar tidak ceroboh lagi dan santun dalam bermedia sosial. Terus? Saya akan mengajak teman-teman untuk berhenti membuat konten yang berbau hoax, hate speech, ataupun bullying, dan mengganti dengan konten-konten yang positif. Ada lagi? Saya akan membela Bunga
apabila mendapatkan perlakuan yang tidak pantas ataupun ada teman yang membulinya. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Bapak pasti mendukungmu, Fiona. Baiklah kalau begitu, Bapak rasa pembicaraan kita tentang kasus ini sudah cukup dan ini sudah hampir bel istirahat ini. Bapak nanti akan ada kepentingan dengan Bapak kepala sekolah. Nanti Bapak harap kamu menunjukkan komitmen diri untuk melaksanakan semua apa yang kamu rencanakan, Fiona. Dan Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Iya Pak, saya janji untuk melaksanakan semuanya. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Oke, tapi jangan lupa nanti waktu istirahat kamu temuin Ibu si Bunga ya. Siap Pak. Oke. Saya kalau begitu saya mohon pamit ya Pak. Oke, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Raihana dari kelas 7A SMP Negeri 1 Kaliangat. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan dari kegiatan diskusi bersama Pak Yasin. Tadi saya berperan sebagai Fiona. Selama berdiskusi saya merasa enjoy karena Pak Yasin tidak menyudutkan saya dan bebas menyampaikan semua hal yang apa yang sudah saya lakukan. Pada akhirnya saya menyadari bahwa saya melakukan kesalahan dan berinisiatif untuk meminta maaf kepada Bunga dan ibunya. Demikian refleksi dari diskusi saya bersama Pak Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nova. Silakan masuk, Nova. Iya, Sini, Pak. duduk sini. Kasih. Ya, sini ya. Oke. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kamu pasti bertanya-tanya kenapa Pak Yasin memanggil kamu ke sini. Iya Pak. Nah, jadi begini Nova, Bapak lihat akhir-akhir ini banyak teman-temanmu itu yang menunjukkan perilaku tidak sesuai dengan keyakinan sekolah yang ada, khususnya pada cara berpakaian ataupun berpenampilan. Ada yang bajunya dikeluarkan, apa itu namanya, celananya dibuat model pensil. Bahkan ada juga loh teman-teman, terutama ini teman-teman yang laki-laki itu potongan rambut modelnya ada yang apa itu namanya, ada yang diberi garis dan seterusnya. Saya juga melakukan hal yang sama seperti teman-teman saya Pak. Coba apa yang membuat kamu itu melakukan seperti itu? Ya, saya melakukan seperti itu karena saya merasa gaul gitu Pak. Jadi Nova merasa gaul gitu? Iya Pak. Jadi Nova merasa lebih gaul dengan berpenampilan seperti itu? Iya Pak, soalnya teman-teman menjadi segan dan takut kalau saya berpenampilan seperti itu. Sebaliknya, kalau saya berpenampilan rapi, saya terkesan menjadi anak yang lemah. Oke. Menurut Bapak, pandanganmu soal cara berpenampilan seperti itu perlu diluruskan. Bahwa kuat lemahnya seseorang itu tidak ditandai dengan cara berpenampilan, tetapi sebagai seorang murid, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab dengan menunjukkan motivasi berprestasi yang tinggi. Kamu bisa memahami? Iya Pak, saya bisa memahami. Bapak bisa memahami gejolak yang ada di dalam dirimu. Andai Bapak itu seperti kamu, bisa jadi Bapak juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan. Tidak sih Pak, karena sebenarnya saya sadar bahwa apa yang dilakukan saya itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah. Terus? Awalnya saya ikut-ikutan teman yang bajunya dikeluarkan itu Pak. Lama-lama karena jarang ditegur oleh Bapak Ibu guru, saya terbiasa dengan hal itu. Oh, jadi begitu ya. Nah, menurutmu apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Yasin ketika Pak Yasin melihat ada teman-temanmu menunjukkan perilaku seperti itu? Sebaiknya dihukum sih Pak. Termasuk kamu? Iya Pak.
Apa menurutmu cara seperti itu efektif untuk dilakukan oleh Bapak? Pasti Pak, soalnya anak-anak pasti takut mengulanginya kembali. Oke. Jadi kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Iya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memasukkan baju biar rapi dan saya akan mengajak teman-teman melakukan hal yang sama. Nanti bila ada teman yang masih tidak rapi akan saya tegur Pak. Oh, bagus juga rencanamu itu. Bapak dukung rencanamu dan Bapak yakin kamu bisa melakukan semua yang kamu rencanakan itu. Terima kasih Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin Pak. Oke, yang jelas Pak Yasin tetap minta sama kamu bahwa kamu komitmen untuk melaksanakan semua yang kamu rencanakan itu. Baik, Nova, Bapak kira sudah selesai ya, karena Bapak ada urusan ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kehadiranmu dan sekali lagi Bapak harap kamu bisa melakukan semuanya itu sehingga dengan kamu melakukan semuanya itu bisa menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih ya. Iya Pak. Silakan Nova kalau misalnya mau melanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Wahyuni dari kelas 8F. Saya dari SMP Negeri 1 Kalianget. Di sini saya akan merefleksikan tentang diskusi saya bersama Pak Yasin. Selama saya berdiskusi dengan Pak Yasin, saya merasa enjoy dan tidak canggung. Saya akan berjanji bahwa saya akan rapi selama berpakaian dan berpenampilan. Saya akan mengajak teman-teman hal yang sama, agar teman-teman disiplin dan benar cara berpakaian. Terima kasih Pak Yasin atas bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.